Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali pada pagi ini di mana kita akan beribadah bersama. Walaupun saat ini kita beribadah jarak jauh, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di antara kita. Pada saat kita berseru memuji dan memuliakan nama-Nya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, masih kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memimpin kita, memimpin hidup kita, menyertai hidup kita sampai saat ini. Di tengah penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia ini, tapi kita percaya kita punya Allah yang tidak pernah gagal. Firman-Nya adalah aman, kuasa-Nya sempurna. Haleluya, haleluya. Dia tahu apa yang kita perlu. Dia tahu apa yang kita butuh. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan lebih
Mari arahkan hatimu. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan mari kita mengakui bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan Yesus, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah gagal merancangkan kami. Dan pagi hari ini kami angkat iman kami tinggi-tinggi. Kami percaya kepada Tuhan Allah yang berkuasa. Dan mari kiranya Tuhan, Kau yang mengawal ibadah pada pagi hari ini, sehingga setiap kami boleh diberkati Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan biarlah setiap kami dilawat oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Sebab kami percaya hadirat Tuhan turun atas kami. Kami buka hati kami dan kami siap menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kuasanya ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita percaya kuasa Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi saat ini. Tanpa pujian, kuasa Tuhan semesta terbatas. Kuasanya tak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlambat.
iman kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami meyakini Tuhan, sekalipun apa yang kami lihat mungkin ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan, tetapi bagian ini kami mengangkat iman kami tinggi-tinggi, bahwa di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada yang kami lihat saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan kasihi, sebuah sukacita saya bertemu Bapak Ibu lewat layar rekaman ini. Pengharapan saya gak hanya kita rekaman ketemu, tapi kemudian hari kita bisa ketemu lagi dengan ibadah yang normal. Doa saya, Tuhan menyertai Bapak Ibu, dengan darah Tuhan kita semua bebas dari corona. Haleluya, haleluya. Saudara kasih, pagi ini mari buka Alkitab sama-sama ya. Siapkan di rumah, kita buka Alkitab sama-sama dari kitab 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 3. Mestinya kita baca satu perikop, tapi oleh karena panjang sekali, jadi saya potong ayat 1 sampai 3. Temukan kita sama-sama. Mari sama-sama temukan 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Yang ketiga, Yosafat jadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mari kita mulai, saudara kasih. Hari-hari ini semua orang ketakutan. Kalau saya bicara dengan banyak orang, kalau saya tanya banyak orang, orang bertanya kepada saya, Pak Agus, apakah Pak Agus takut? Sama, saudara kasih, semua orang takut hari ini. Mendengar, melihat kondisi seperti ini, semua orang takut. Saudara kasih, takut nggak sama dengan khawatir. Kalau khawatir itu sesuatu yang menekan kita, tetapi nggak jelas objeknya, dan malah kadang nggak terjadi. Misalnya apa? Takut gelap, takut masa depan, itu wajar. Tapi kalau khawatir sesuatu yang tidak jelas objeknya, misalnya gelap, nggak jelas objeknya apa, sehingga kita berkata nggak boleh khawatir. Khawatir itu sebuah dosa, karena berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Tapi sementara takut adalah sebuah keadaan yang menekan, tapi jelas objeknya. Misalnya apa? Takut dengan binatang buas, itu jelas objeknya jelas. Nah, hari ini kita bicara soal khawatir, karena khawatir itu objeknya nggak jelas, dan kita berkata urusan hari ini cukup hari ini. Tapi sementara takut adalah keadaan yang benar-benar nyata, dan itu menyerang kita di depan mata kita, itu takut. Nah, kalau kita takut itu wajar, saudara kasih. Oleh karenanya hari ini saya bicara mengenai mengatasi ketakutan. Mengatasi ketakutan. Yang kita baca hari ini adalah kisah mengenai Raja Yosafat. Dia mendengar kabar bahwa pasukan Bani Moab dan Bani Amon berperang melawan Yosafat. Bahkan dibantu lagi namanya sepasukan orang Meonim. Yosafat mendengar kabar bahwa 3 pasukan itu siap menyerang mereka. Dan kita berkata itu pasukan besar, sehingga otomatis Yosafat begitu sangat takut, saudara kasih. Malah kita mencatat mereka ada di En-Gedi atau Haseson Tamar, di laut Asin, atau kita berkata laut mati. Itu jaraknya kira-kira dari Yerusalem ke laut Asin, laut mati, kira-kira 40 km. Jadi sebuah jarak yang dekat, dan itu nyata di depan mereka, sehingga sangat wajar, saudara kasih. Yosafat begitu sangat ketakutan sekali. Bahkan kalau Anda baca ayat 12, mari kita baca sebentar, kita baca ayat 12. Saya bacakan buat kita, saudara kasih.
Inilah pengakuan Yosafat mengenai apa yang dia dengar dan apa yang dia alami. Ayat 12, ya Allah kami, tidaklah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi pertama-tama, laskar ini besar, dekat di depan mata mereka, hanya 40 km. Orang yang suka berperang dan jalan, kira-kira hanya mungkin 5 jam perjalanan. Jadi membayangkan begitu sangat luar biasa. Ketakutan di depan mata Yosafat. Lebih itu, Yosafat jujur bahwa Yosafat takut dengan pasukan besar itu dan gak tahu caranya untuk menghadapi pasukan itu. Sehingga wajar Yosafat sangat ketakutan. Saudara kasih, saya mau gambarkan kondisi Yosafat seperti kita hari ini. Menghadapi namanya corona. Itu nyata. Bukan dongeng, bukan fiksi, bukan kata orang, tapi nyata. Kenapa saudara kasih? Itu nyata. Karena korban jatuh di mana-mana. Dan terus bertambah dan terus bertambah. Itu membuktikan, itu nyata. Dan patut kita semua takut. Lebih itu, saudara kasih, kita belum tahu caranya seperti apa mengatasi corona ini. Kalau pencuri mungkin pakai satpam. Kalau perampok mungkin pakai layar televisi CCTV kita. Tapi corona di depan mata kita, korban berjatuhan dan nggak tahu kita mesti berbuat apa. Sehingga wajar saudara kasih, kita mengalami ketakutan. Dan Yosafat juga takut laskar yang besar itu, sementara dia nggak ngerti cara mengatasinya. Tapi yang menarik saudara kasih, sikap Yosafat sangat tepat. Kalau Anda baca ayat ketiga, mari temukan sekali Alkitab kita. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah sikap yang diambil Yosafat. Ketika dia takut mendengar kabar itu, saat gentar menghadapi Bani Amon, Bani Moab, di En-Gedi siap menyerang mereka, Yosafat takut. Tapi yang dasar adalah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sebuah tekad, sebuah kemauan untuk apa? Mencari Tuhan. Saudara kasih, kok kita takut? Apa yang kita lakukan, saudara kasih? Kok Anda takut dan saya takut? Apa yang kita lakukan? Mungkin di antara kita bisa tidur. Kita minum pil tidur agar kita tenang. Atau kita mungkin mabuk untuk melupakan semua itu. Atau malah mungkin ada keputusan cari orang pintar untuk memberi nasihat kepada kita agar kita tenang. Kita saudara, baik orang pintar sekalipun, dokter sekalipun, hari-hari ini kena corona. Dari Pangeran Inggris, Raja Arab, sampai orang-orang yang terpinggirkan sekalipun kena corona. Jadi ini waktunya seperti Yosafat, dia takut dan kemudian mencari Tuhan. Sebuah sikap yang benar. Keputusan yang penting adalah dia mulai mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, ada hari ini dengan kau takut, kau mencari Tuhan, atau makin jauh dari Tuhan. Waktu Anda takut menghadapi corona ini, apa yang lakukan? Bersungguh-sungguh kau marah dengan Tuhan kah? Yang akan keadaan kah? Yang akan pemerintah kah? Atau seperti Yosafat, kembali ambil keputusan mencari Tuhan. Saudara kasihi, Tuhan yang kita sembah itu hatinya terbuka. Kalau kita mencari Tuhan, maka dia dekat kepada kita. Kalau hatimu melekat kepada Allah, Tuhan sanggup menolong kita. Saya agak mundur ke belakang, mari baca sama kita sama-sama dari kitab 1 Tawarikh atau 2 Tawarikh pasal 15. 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang kedua sampai ketiga. 2 Tawarikh pasal 15 ayat kedua sampai ketiga. Saya baca buat kita kasih. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, perhatikan baik-baik. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah
kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Berikan baik-baik, saya baca kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya. Ini adalah Asa bin Oded yang dihinggapi roh Allah. Berkata kepada Asa dan Benyamin. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Sebuah sikap yang dahsyat. Alkitab berkata, ini seorang nabi, Asa bin Oded, berkata pada Asa, kepada Yehuda dan Benyamin, kalau engkau mencari Tuhan, maka Tuhan akan mencarimu. Tapi saya kau jauh dari Tuhan, Tuhan jauh darimu. Jadi sikap ini benar dari Yosafat, saya kasih. Ketika dia takut ambil keputusan untuk mencari Tuhan, ambil tekad yang bulat untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, saya berdoa dengan segenap hati, tiap kita sama seperti Yosafat saat kau takut, mulai ambil keputusan dengan tekad yang bulat mencari Tuhan. Saudara kasih, kita ingin bertanya, Pak, saya sudah berdoa, saya sudah memuji Tuhan, tapi kenapa corona nggak segera hilang? Saya sudah mencari Tuhan dengan doa dan menyembah Tuhan, kenapa masih takut? Saudara kasih cara Yosafat di kitab Tawarik 20 ini. Mari kita pelajari. Minimal ada 4 hal yang kita pelajari pagi ini. Sikap yang benar waktu engkau mencari Tuhan. Yang pertama adalah Yosafat mencari Tuhan dengan cara seperti apa, saya kasih? Dengan jujur menceritakan keadaannya kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa, tapi sering kita enggak terbuka jujur menceritakan apa yang kita alami. Yosafat jujur. Nah, gimana bukti dia jujur, saya kasih? Yang ketiga, ketika dia takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dengan apa? Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saya puasa bukan sekedar kita nahan lapar dan minum, nggak cukup. Puasa adalah bukti keterbukaan, merendahkan diri, dan kemudian siap dikoreksi oleh Tuhan. Itu namanya puasa. Tunduk kepada otoritas Tuhan, membuka diri untuk apa yang dia alami, dan dia mulai mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Itu namanya puasa. Yosafat terbuka, ini aku takut. Dan kita baca dari ayat ke-12, Yosafat menceritakan pasukan itu besar, Bani Amon, Bani Moab besar, di Engedi begitu dekat, ingin menyerang Yehuda, menyerang Israel. Ia menceritakan, kami takut, nggak tahu cara mengatasi pasukan itu. Jadi doa yang ampuh adalah doa dengan keterbukaan jujur. Nah, kadang saya kasih kita berdoa nggak jujur. Utarakan isi hatimu kepada Tuhan pagi ini. Dan doa Bapa kami dasar. Alkitab berkata, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu berarti apa? Bicara soal yang namanya daftar belanja makanan kita, daftar kebutuhan kita. Mari semua terbuka. Saya bertanya kepada saya pagi ini, bukankah Tuhan itu mengerti yang kita doakan? Bahkan sulit kita terucap pun dia mengerti. Saya kasih, Tuhan itu Bapa. Memang dia mengerti kebutuhanmu, tapi sebagai Bapak dia ingin kejujuranmu, keterbukaanmu. Sehingga kita berkata, kita Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Tapi gak cukup sampai situ. Saat mengaku dosa, mengaku pergumulannya, maka Tuhan itu mendengar doa orang benar. Saat kau terbuka apa yang kau alami, kau mengutarakan isi hatimu, kau hari takut.
kau mungkin bimbang hari ini, kau mungkin khawatir, kecewa, ngomong sama Tuhan. Maka air matamu, seruanmu gak sia-sia, ditampung di kibat Tuhan sendiri. Jadi hari ini, Yosafat contoh yang paling baik. Dia mulai berdoa dengan segenap hati. Dengan apa? Terbuka apa yang dia alami. Maka tangan yang penuh kuasa mengerti masalahmu dan menjawab doa lebih dari apa yang kau doakan dan kau pinta. Haleluya. Pertama-tama sekali lagi, doa dengan jujur menceritakan apa adanya yang kau alami. Tangan Tuhan siap menolongmu dan berkati hidupmu. Yang kedua, yang menarik, Yosafat takut. Dia mulai mencari Tuhan. Dia ambil keputusan tekad untuk mencari Tuhan. Waktu Yosafat mulai berdoa dan berpuasa, dia mengutarakan isi hatinya. Tuhan, siapakah aku? Siapakah Israel? Ketika Yosafat mulai berdoa, ada yang menarik pada baca Alkitab sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama ke sini ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Sementara Yosafat berdoa, ia memuji Tuhan, dia mulai berdoa terbuka kepada Tuhan. Yang menarik, Yehuda berdiri di belakang Yosafat dengan anak-anak mereka. Artinya apa? Sebuah kesepakatan dalam doa. Sering orang tuanya berdoa, anak tidak berdoa. Sering istri berdoa, suami tidak berdoa. Ini waktunya umat Tuhan. Ketika kau takut dengan yang kau hadapi, saat kau takut dengan corona, waktunya seperti Yosafat berdoa dengan sepakat. Bersyukur untuk masa kita hadapi hari ini. Kenapa? Izinkan Tuhan kita nggak bisa ibadah. Persekutuan dibatasi. Kerja di rumah. Kenapa? Karena kita punya waktu sepakat dengan keluarga. Adakah di rumahmu masih ada sebuah keluarga? Dalam kesepakatan. Suami memimpin dalam doa. Istri mendukung, anak-anak mendukung. Atau engkau yang mungkin keluarga belum kenal Tuhan, ya sudah kenal Tuhan, sepakat dalam doa. Karena Alkitab berkata, Matius 18 ayat 19. Catat baik-baik, Matius 18 19. Matius 18 ayat 19. Alkitab berkata apa? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga permintaannya, maka itu akan dikabulkan Bapamu yang di surga. Perhatikan baik-baik. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, kau sepakat, tidak berbantah-bantah, tidak saling menyalahkan, gandengan tangan dalam kesepakatan, dalam doa sama-sama, surga tergetar, surga terbuka menjawab doa-doa kita. Hari ini mungkin masalahmu soal ekonomi, mungkin soal pekerjaan, soal rumah tanggamu, karena corona menyerang kita. Waktunya kau terlutut bersama-sama, bergandengan tangan dalam kesepakatan. Maka Allah yang kita sembah mendengar doamu, tangannya akan menolongmu hari ini, hatinya akan terbuka menjamahmu. Maka ada terobosan untuk keluargamu, untuk pekerjaan dan usahamu. Sekali lagi, doa sepakat, besar kuasanya. Yosafat takut, dia mulai berdoa dengan cara apa? Terbuka, mengutarakan masalahnya dengan terbuka. Yang kedua, mulai sepakat. Yang ketiga, saudara kasih, apa kunci sebuah doa yang dijawab oleh Tuhan? Apa kunci sebuah doa yang berkenan kepada Tuhan? Yang ketiga menarik, mari baca ayat 14. 2 Tawarai pasal 20 ayat 14. Saya baca buat kita. Lalu Yesiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dengan baik-baik ayat 15. Dan berseru, camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Yang ketiga adalah Yosafat meminta petunjuk dari hamba Tuhan. Ketika dia mulai berdoa, mengutarakan isi hatinya dengan kejujuran, dan dia sepakat dengan Yehuda,
anak istri mereka berdoa sungguh-sungguh, maka Allah mengirim seorang nabi, Zakaria, untuk berfirman bagi Yosafat. Karena yang bagus berarti untuk berkata apa? Engkau Yehuda, penduduk Israel, jangan takut, karena yang berperang bukan kamu, tapi Allah. Hari ini apa yang kau hadapi? Ini waktunya engkau menggunakan namanya gereja sebagai keluarga. Gereja mungkin bisa tutup hari ini, gak ibadah hari Minggu, persekutuan ditutup mungkin hari ini. Tapi ingat, fungsi gereja gak sekedar kita kumpul di gedung, gak sekedar kita ibadah rame-rame, gak sekedar gereja besar, tidak. Ini waktunya gereja berfungsi sebagai lembaga rohani, dan juga lembaga rohani gereja adalah keluarga kita. Mungkin bisa ketemu di ibadah Minggu, tapi fungsinya kau adalah punya bapak rohani. Siapa hamba Tuhan? Siapa nabi, rasul, imam? Kau minta nasihatnya hari ini. Biasa kita kau ibadah Minggu, tidak cukup. Ini waktunya fungsikan kau anak dan punya bapak rohani. Siapa gembalamu? Siapa pendetamu? Siapa hamba Tuhan? Hubungi. Saat kau takut, kau bimbang, kau gak bisa apa-apa, telepon dia, minta doa, minta berkat dari Tuhan. Dan saya bersyukur Yosafat, sekalipun dia raja, punya pasukan yang mungkin bisa menyerang Bani Moab, Bani Amon, tapi hati Yosafat tahu persis di Israel ada seorang nabi yang bisa meneguhkan iman, menguatkan iman. Nah, ini waktunya umat Tuhan. Adakah engkau ketika engkau punya masalah, punya persoalan, libatkan hamba Tuhan? Ingat ya, waktu kau dibaptis, kau diberkati sebuah gereja, tidak sekedar kau jadi anggota gereja, tidak, tapi kau melibatkan Tuhan dan hamba Tuhan. Adakah engkau sudah melibatkan hamba Tuhan? Libatkan hamba Tuhan dalam doa, dalam nasihat. Setelah selesai ibadah ini, ada hotline milis yang bisa Anda ikuti. Telepon untuk Anda dikuatkan, didoakan. Mungkin gak bisa ketemu dengan telepon. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Jangan takut, hamba Tuhan, milik Tuhan. Dia pelayan Tuhan dengan pengurapan yang sama, siap memberkati Anda. Sekali lagi, yang ketiga adalah libatkan hamba Tuhan, minta nasihatnya. Dan ketiga saya kasih ini menarik sekali. Yang keempat, disilakan adalah Yosafat. Sudah berdoa, tapi yang dasar Yosafat mulai memuji dan menyembah Tuhan. Saya baca ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan mulai menyembah kemudian kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Luar biasa kasih. Yang mendengar suara firman Tuhan itu, Yosafat berlutut. Ia dah mulai menyembah, angkat tangan. Dan Bani Korah, Bani Kehat memimpin sebuah pujian. Nanti laskar itu mulai bergerak. Tentara Yehuda mulai bergerak. Di Tekoa ada ketakutan besar. Mereka mulai bertengkar. Yang dasar, para imam ambil sepakat untuk memuji Tuhan di Tekoa dengan sebuah pujian yang dasar sekali. Kalau Anda bisa baca di 21, berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan, sebab Tuhan besar, Tuhan besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka saya takut, perlu berdoa. Dengan cara apa? Memuji. Kau mulai menyembah, kau mulai berlutut, mengangkat tangan, mulai menyembah Tuhan. Setelah dekat hari ini, yang kau takut, kau mulai menyembah Tuhan. Adakah kau mulai takut, kau mulai memuji Tuhan? Atau justru tidak sama sekali? Malah rohmu mati, terintimidasi, ketakutan dan terus ketakutan. Hei umat Tuhan mulai bangkit,
Dengan cara apa? Memuji, mulai menyembah Tuhan. Anda perhatikan baik-baik sepanjang Alkitab kita, ayat 2 pasal 20 Anda menyaksikan. Di pegunungan Seir, ketika Moab dan Ammon mulai berperang kepada Yehuda, susul mereka saling tengkar sendiri, saling bunuh-membunuh, sehingga tergenapi firman Tuhan tadi. Saat Yesiel bin Zakaria berkata, bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Ini waktunya anak Tuhan, angkat imanmu. Corona gak bisa kita hadapi dengan tangan kita, dengan fisik kita tidak bisa. Waktu kau memuji menyembah Tuhan, hadiratnya nyata, karena Allah bertatas pujian dan penyembahan kita. Maka kita melibatkan Tuhan untuk berperang lawan corona. Saya yakin dengan penuh iman, kalau kita sepakat dalam doa pujian, hadirat nyata memenuhi kita semuanya. Dengan pasukan malaikat saudara, Tuhan akan turun mengatasi corona. Dokter pun kewalahan, obat pun ditemukan. Ada hal yang maju, memuji, menyembah Tuhan. Maka mereka perang sendirian, saling membunuh, dan kita berkata, saat mereka mulai memuji Tuhan, mereka kocar-kacir, mati. Dan kita berkata, Yosafat dan pasukan Yehuda menjarah dengan luar biasa. Jaran perang dahsyat, sehingga mereka menamai tempat pujian itu lembah pujian. Di Seir itu dengan nama lembah pujian. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh yang takut memuji Tuhan dalam pujian dan mujizat. Dan pernah kita dengar dalam pujian penyembahan bahasa rohmu itu menaikkan imun tubuhmu. Saya berdoa yang sedang khawatir, sedang takut hari ini, angkat pujian. Sebab Tuhan baik, bahwa selamanya kasih-Nya tidaklah tinggalkan hidup kita. Setelah hari ini saya nggak tahu apa yang kau alami, tapi Yosafat contoh yang paling baik. Saat dia takut, nggak lari dari Tuhan. Saat dia takut, nggak nyalakan keadaan, dia mulai ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sebuah tekad bulat mencari Tuhan, maka Allah sanggup menolongnya. Adakah kau sedang mencari Tuhan hari ini? Kau jauh dari Tuhan. Saya berdoa pagi ini, lawatan Tuhan nyata di gereja, di rumahmu. Adakah sedang takut hari ini? Mari sama-sama kita berdoa dengan segenap hati. Kau boleh angkat tanganmu dan jujur sama seperti Yosafat. Utara lagi hatimu. Kita takut soal ekonomimu, soal kesehatanmu, pekerjaan karena dipegang kamu sama Tuhan. Kok ada sebelahmu, ada istrimu, anakmu, suamimu, kok mulai bergandengan tangan, mulai sepakat dengan iman. Ini doa kita untuk ekonomi, ini doa kita untuk pekerjaan, ini doa kita untuk kesehatan. Udah, sekarang angkat tangan bersama-sama. Arahkan di gadgetmu, arahkan di televisimu, HP-mu. Tuhan ada di rumahmu. 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terpuruk dengan iman di gadget, di HP mereka. Biar Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memberkati, sehingga ada mujizat. Waktu mereka sepakat, Tuhan menjamah, memulihkan keadaan mereka. Dalam nama Yesus, hari ini ada mujizat yang terjadi bagi jemaat Tuhan satu persatu. Kunjungi mereka di mana mereka berada. Dalam kuasa Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kasih, jangan lupa hubungi hamba Tuhan. Salah satu ibadah ini ada hotline ministry yang Anda boleh hubungi mulai hari ini. Tuhan mujizat di antara kita. Haleluya, haleluya. Saudara, berapa minggu nggak ketemu di gereja? Kita perlu persembahan Bapak Ibu. Mari siapkan persembahanmu. Sudah semua ambil persembahanmu sama-sama dengan sepakat. Saya akan berdoa. Ada 2 persembahan biasa dan perpuluhan. Sudah siap semuanya? Bawa persembahanmu. Mari angkat tangan sama-sama. Saya mau berdoa untuk persembahanmu. Biar Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Inilah persembahan kepadamu. Ini perpuluhan. Ini buah sulungku. Ini janji iman. Ini persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan kami. Seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, maka berlaku berkat atas kami. Belalang melahap, belalang melompat, tidak berlaku atas rumah tangga, atas keuangan kami. Dilimpahi berkat atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
bawa persembahanmu, kau bisa pergi bendara gereja, terserah ibadah ada hotel ministry, ada alamat BCA, alamat bank gereja kita bisa masukkan di sana. Tuhan berkati kita, ada perpuluhan di sana, ada persembahan, ada sabilungan untuk orang sakit segera. Maka berlaku janji berkat atas hidup kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kau berdiri, kita berduduk di rumah masing-masing, bisa berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu dan terimalah berkat buat kita. Tuhan memberkatimu setelah menyertai hidupmu. Tuhan menyingkirkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan berkati rumah tanggamu, Tuhan berkati pekerjaanmu, kesehatanmu, keluar masuk rumahmu, seluruh anggota keluargamu, anak cucu menantu, bahkan buah kandunganmu akan terus naik dalam kemuliaan Tuhan. Dan selamat terimalah berkat Allah Bapa bagimu, cinta saya sebagai kehidupanmu dan kudus sebagai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, sampai bertemu dengan Tuhan. Dan Dia berkata kepada kita, salah hamba yang setia, kau layak menikmati kerajaan surga. Diberkati bersama, katakan amin. Tuhan berkati kita lemah hari Minggu, Tuhan berkati kita. Doa saya dari Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless.